Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI, masih membahas terkait dengan stop scam online atau online scam begitu atau penipuan online, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Pak Hudi kembali. Pak Hudi masih bersama kami ya Pak Hudi ya? Siap, Mas. Baik, Pak Udi, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat ketika tadi sudah melaporkan dan bagaimana kemudian OJK bisa memastikan ini masyarakat yang kemudian menjadi korban ini akan kembali haknya atau uangnya mungkin. Bagaimana kemudian OJK menjawab pertanyaan terkait dengan pelaporan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, lalu bagaimana dengan uang dari para korban ini? Apakah bisa kembali begitu, Pak Udianto? Baik, terima kasih. Pertama, setiap laporan kami terima, jadi IASC Bapak Ibu sekalian, mohon diketahui bahwa itu adalah seperti pusat atau forum koordinasi dari anggotanya. Anggotanya siapa? Terutama adalah perbankan-perbankan, bank-bank, dan sistem pembayaran. Itu ya. Habis itu ada layer keduanya adalah tempat pelarian-pelarian. Apakah itu di aset seperti efek, contoh saat ini juga sudah mulai ramai dibelikan aset-aset emas gitu ya, apakah kripto seterusnya. Jadi IASC adalah forum atau koordinasi para anggotanya untuk menyelesaikan laporan pengaduan oleh masyarakat. Nah, begitu dicek di sistem, pasti akan ketahuan apakah masih ada uang atau tidak. Sekiranya ada sisa uang dari korban, maka itu akan diupayakan pengembaliannya. Yang mana saat ini jumlah yang sudah diblokir dari sekitar yang 4,7 adalah sekitar 350 miliar. Jadi itu adalah sisa dana. Ini contoh. Seseorang membeli barang elektronik secara online besar 10 juta gitu ya, ternyata setelah dicek di lompat-lompatan bank-bank pelarian itu yang digunakan oleh penipu, dari 10 juta itu ternyata 8 juta sudah dibelikan suatu aset, contoh seperti laptop atau dibelikan gadget atau apa, sisa 2 juta nih di bank terakhir contoh gitu. Nah, 2 juta itulah yang akan kita utamakan untuk pengembaliannya. Itu takes time nggak? Iya, karena itu adalah proses bagaimana bank mengembalikan ke nasabah korban di bank yang lain gitu ya. Nah, itulah dinamakan dengan upaya indemnity letter. Jadi antar bank akan kerjasama, ini masih ada uang korban si X, masih ada 2 juta. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa serta-merta pokoknya dikasih enggak. Harus ada proses, kan ini adalah uang dari korban tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di belakang proses pembalian itu cukup panjang, gitu ya. Tapi yang kita utamakan adalah memblokir dulu, karena siapa tahu masih ada uang, gitu ya. Jadi ke masyarakat, mohon maaf, sekiranya itu memang tinggal sedikit uangnya, atau mungkin sudah minim, kita akan apa adanya. Tapi itu takes time untuk melacak itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana Singapura menghandle ini. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Bapak Ibu melaporkan sebagai warga negara Singapura, lapor kepada ASCOM gitu ya. ASCOM itu seperti anti scam comment dari Singapore Police Force gitu ya. Itu ada kalimat bahwa kita akan mengupayakan sisa dana yang ada. Bukan mengembalikan dana ya. Tapi bukan berarti kita pesimis, bukan. Kita tetap optimis, kita akan mengejar pelaku itu, kita akan mengejar rekening itu, yang penting blokir dulu. Begitu ada sisa dana, maka akan diupayakan pengembaliannya. Gitu kira-kira. Oke, jadi yang paling penting juga pencegahan dengan literasi itu juga sangat penting begitu ya, Pak Hudi. Saya langsung tanyakan juga ke Pak Erik. Ya, Pak Erik, masih bersama kami ya Pak Erik ya? Gimana? Ya, Pak Erik, bagaimana kemudian DPR melihat keseriusan dari tadi? Selain juga dari sisi penegakan hukum, karena ini juga darurat scam begitu, tapi juga jangan lupakan juga terkait dengan literasi digital, literasi keuangan yang kemudian juga sama-sama didorong untuk kemudian membangun kewaspadaan kepada masyarakat tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Roy juga. Silakan Pak Erik, tanggapan Anda. Terima kasih. Tadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Roy, kemudian Pak Hudi, ini tidak benar. Dan DPR ini sebagai penyambung lidah rakyat itu mesti mengkaji lagi beberapa kesempurnaan daripada peraturan pemerintah maupun undang-undang. DPR punya tangan seperti OJK sudah sangat bekerja keras dalam hal ini membuat Satgas scam itu tadi.
Kemudian juga beberapa penipuan scam itu sudah mulai canggih, baik itu penipuan online dengan modus jual beli akun bank atau wallet, kemudian phishing, social engineering yang ditargetkan, kemudian juga penipuan berkedok lowongan kerja dan inflasi bodong, termasuk penipuan jual beli online dengan modus resi palsu, rekening palsu. Nah, ini sebetulnya sangat perlu diperbaiki dan diperbarui beberapa peraturan-peraturan yang ada di OJK maupun di perbankan, dan juga peraturan-peraturan perundangan yang memang bergantung pada, yang memang nyantol pada undang-undang yang dasarnya gitu. Sehingga mungkin di waktu-waktu mendatang kita mungkin akan sering FGD untuk membicarakan hal ini. Itu Pak Haryanto, supaya lebih clear lagi lah antara kawan-kawan yang mengerti scam, kawan-kawan OJK maupun kawan-kawan yang kepolisian, juga lebih mudah memprotek daripada menindaklanjutinya ya. Lebih baik kita memprotek daripada kita ini. Makanya perlu sampaikan apa yang Pak Ron tadi, literasi itu tadi. Tuh. Baik, ya Pak Erik. Saya langsung ke Mas Saman kembali. Mas Saman, komentar apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan Pak Widianto, lalu juga Pak Erik juga. Artinya kalau kita berkaca juga Mas dari beberapa negara, apa yang kemudian bisa kita adaptasi untuk terkait dengan sebenarnya regulasi yang ada di Indonesia ini sudah lebih dari cukup. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang telekomunikasi, kita punya undang-undang PDP, undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi begitu. Yang seharusnya ini bisa digunakan untuk menjerat para pelaku itu. Bahkan di undang-undang PDP itu, jika ada orang yang memanfaatkan data pribadi orang lain digunakan untuk kepentingan ekonomi, itu dendanya sampai 6 miliar, penjara sampai 6 tahun. Artinya apa? Ada harapan nih. Tadi ketika Pak Udi menyampaikan bahwa ya udah kalau duit yang hilang aja. Tetapi ketika masih ada tersisa diselamatkan, itu yang akan dikembalikan. Tapi dengan adanya undang-undang ini sebenarnya bisa menuntut ganti rugi. Masyarakat itu bisa menuntut ganti rugi. Menuntut ganti rugi kalau misalkan datanya digunakan secara sepihak oleh para penjahat ini gitu. Jadi kalau ketangkep, mereka ada duitnya banyak disita dipakai untuk gantiin duitnya masyarakat ini. Oleh karena itu kenapa undang-undang ini sangat penting. Yang jadi masalah adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 ini belum bisa diimplementasikan. Kenapa belum bisa? Karena peraturan pemerintahnya belum dibuat. Belum jadi sampai sekarang. Aturan turunannya artinya? Aturan turunannya, Komdiki belum membentuk itu. Kemudian yang kedua, lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang sesuai dengan amanat undang-undang ini diminta kepada Pak Presiden untuk membentuk, sampai sekarang juga belum dibentuk. Padahal lembaga ini yang nanti akan melakukan penegakan hukum, melakukan investigasi, melakukan negosiasi dan lain-lain begitu, yang itu harus ada dulu gitu. Nah, jadi masalahnya bukan di undang-undangnya nih Pak Erik, masalahnya adalah bagaimana implementasi undang-undang ini supaya bisa dilakukan implementasi yang baik sehingga masyarakat terlindungi. Sekarang kan jadi masalah masyarakat nggak terlindungi. Siapa yang jagain masyarakat gitu? Nah, regulasi undang-undang ini harusnya jagain masyarakat kita. Dan ini juga dilakukan di negara lain, contohnya di Eropa. Di Eropa itu ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation gitu. Yang kalau ada satu saja warga Eropa datanya disalahgunakan, dia ditipu atau bahkan dia dikasih iklan yang dia sebenarnya nggak mau gitu, mereka bisa nuntut sampai 20 juta euro. Ya kan? Sehingga kemarin Meta itu kena denda 1,4 miliar US dollar. Kenapa? Karena sewenang-wenang menggunakan datanya masyarakat Eropa gitu. Nah, di Indonesia bikin ini aturan regulasi undang-undang PDP ini supaya bisa terimplementasi dengan baik, sehingga kalau nanti si penjahatnya ini ketangkep, nggak usah mikir lagi, 6 tahun udah pasti dia kena gitu. Oke, 6 miliar gitu. Saya minta tanggapan dari Pak Erik. Pak Erik, terkait dengan aturan turunan, ini seharusnya kita butuh aturan turunannya untuk kemudian bisa mengeksekusi terkait dengan penegakan hukumnya ini, Pak Erik. Ya Mas, memang tadi sampaikan benar bahwa memang beberapa aturan turunan dari perlindungan data pribadi, aturan turunan daripada kemudian undang ITE itu memang belum dibentuk turunan untuk yang mencegahnya. Tapi sebetulnya polisi itu sudah punya unit yang berfokus pada kejahatan cyber, yaitu unit polisi yang berupa di cyber ya, di Barreskrim ya. Ini sebenarnya polisi ini yang dibentuk untuk menangani Diskrimsus ya, khususnya untuk menangani tentang
jejak digital. Memang perlu bantuan masyarakat untuk lebih memperkuat polisi tadi. Saya sepakat bahwa kedepannya sih memang harusnya Komdigi untuk segera membentuk juga tim untuk penanganan scam ini. Karena scam ini kedepannya tidak hanya di Komdigi, ada juga di bank yang ini sedang dibentuk oleh kan OJK itu sudah ada kan Satgas rekening scam itu kan sudah ada di Satgas rekening scam itu. Nah memang hanya polisi saja yang bisa sebetulnya yang bisa menindak kejahatan kalau di Indonesia ya. Beda kalau di luar negeri banyak orang yang bisa menindak untuk kejahatan. Tapi di polisi ini di Indonesia ini hanya polisi yang sebetulnya yang bisa menindak untuk kejahatan, yaitu Direktorat Tindak Pidana Cyber atau di Cyber ya, di Bareskrim itu. Baik. Ya. Itu Pak. Oke, saya langsung ke Mas Roy karena waktu kita singkat. Mas Roy, apa yang kemudian mendesak karena ini posisinya juga sudah darurat scam begitu untuk prioritas 1 atau 2 tahun ke depan agar masyarakat tentunya tadi ikut sama-sama memberantas scam ini. Oke, yang terpenting itu adalah jangan mengharapkan pemerintah atau siapapun, masyarakat itu harus bisa mengandalkan diri sendiri. Ya salah satunya dengan yang saya bilang tadi ya, dengan memanfaatkan AI untuk mengedukasi diri sendiri dan bersikap waspada. Itu yang paling bisa kita lakukan. Karena kalau kita mengharapkan, nanti kalau nggak kejadian akan kecewa. Nah, sambil IASC ini juga mulai down to earth, mulai berkomunikasi dengan masyarakat. Mulai bekerja sama. Sebenarnya kita di bawah-bawah ini ya, kita punya satu komunitas ini untuk memberantas scammer. Kita itu nggak ada yang dibayar dan kita nggak mengharapkan bayaran gitu loh. Jadi kita selama ini, saya 15 tahun ngadepin orang penjahat itu saya 15 tahun. Jadi kadang-kadang ngelihat dari satu gerak kita udah tahu, oh ini grup Kamboja, oh ini grup Dubai. Kita udah tahu gitu loh. Identifikasi ya? Udah kerasa, stylenya udah kerasa gitu kan. Nah, cuman kalau tadi yang bilang, menyalurkan ya, saya sampai hari ini aja ya kan, mau ngontek ke IASC aja, nggak direspon. Kontak apa nih maksudnya? Ya kan untuk... menawarkan bantuan ya. Menawarkan bantuan bingung terus kemudian mau jalurnya kemana juga bingung kemana gitu kan. Yang kemudian ketika ada korban-korban yang datang ke saya lempar ke ESC. Kemudian balik lagi ke saya. Pak nggak direspon Pak. Mati kan. Baik. Dikit lagi Mas. Dikit lagi singkat saja. Mas Tama menggunakan AI gitu. Jadi hati-hati masyarakat kita kalau ditelepon ditelepon sama orang nggak dikenal gitu. Jangan ngomong duluan. Kenapa? Kalau kita ngomong suara kita ini 3 detik aja bisa di-cloning sama dia, digunakan untuk melakukan penipuan. Kemudian kalau dia mau video call, jangan lupa suruh dia tangannya taruh depan muka karena itu filternya akan hilang sehingga akan ketahuan aslinya gitu. Itu penting ya. Itu penting sekali karena sekarang modusnya kayak gitu. Itu juga beberapa sekarang kayak gitu ya. Jadi suara kita itu direkam sama mereka, nanti digunakan untuk nipu teman-teman kita, saudara kita dan lain-lain. Jadi pesan yang penting untuk kita semua begitu. Pak Udianto, penutup terakhir bagaimana kemudian tadi sama-sama berkolaborasi untuk memberantas scam ini agar masyarakat tadi saling waspada terkait dengan online scam ini. Silakan Pak Udianto singkat saja. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali atas masukan Bapak-bapak semuanya, Pak Tama, Pak Roy, juga Pak Erik. Matur nuwun Pak, karena dengan adanya Undang-Undang P2SK, kami di Satgas mendapatkan dukungan yang luar biasa. Karena menurut hemat kami, satuan tugas yang ada di Undang-Undang mungkin hanya Satgas pasti ya, yang ada di Undang-Undang P2SK. Jadi terima kasih. Saya berharap masyarakat ikutin semangat kami untuk semakin tadi kayak Pak Tama, hati-hati terhadap semua jenis-jenis penipuan saat ini yang sekarang semakin canggih, ada AI, ada deepfake, maka kami akan menggalakkan ini semua. Terima kasih Pak Roy, kita akan menggalakkan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke, ditunggu juga kolaborasi dengan para influencer untuk kemudian sama-sama memberantas love scam. Tadi diajak diskusi, kita tunggu aja bagaimana kemudian Pak Udianto mengajak juga rekan-rekan Mas Roy dan juga teman-teman. Ada beberapa pesan yang sudah dituliskan di logo atau simbol arah angin di pesawat kertas ini. Dari Mas Tama mengatakan semoga para pelaku scammer ini sadar dan juga aparat melakukan penegakan hukum yang maksimal. Tolong cari, tangkap, dan juga musnahkan. Dari Mas Roy, semoga IASC atau Satgas Pasti ini lebih fast respon. Itu yang kemudian menjadi harapan. Kita terbangkan di mana arah anginnya dari
terkait dengan berantas scamming ini. Kita tentunya berharap yang terbaik dan sama-sama berkolaborasi semua pihak. Terima kasih sekali lagi Mas Roy, terima kasih Mas Tama sudah bergabung bersama kami. Pak Erik, terima kasih sudah bergabung bersama kami secara daring. Pak Udianto, terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Ya, demikianlah Arah Angin TVRI edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.